Hai guys, angka inflasi Amerika Serikat tertinggi sejak 40 tahun terakhir ini. Kira-kira apa dampaknya kepada harga Bitcoin? Bagaimana pergerakan harga Bitcoin selanjutnya? Dan ada juga informasi yang lain juga. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Di mana kemarin sudah diumumkan bahwa angka CPI ini itu untuk bulan Juni itu 9,1% dan ini lebih tinggi daripada bulan sebelumnya yaitu 8,6%, tertinggi sejak 40 tahun terakhir ini dan lebih tinggi daripada prediksinya yaitu 8,8%. Tidak termasuk makanan dan energi. CPI yang intinya itu naik ke 5,9% dibandingkan dengan estimasinya 5,7%. Oke. Biaya-biaya itu naik karena biaya BBM, kemudian ada biaya bahan pokok, rental atau sewa, dan perawatan gigi ya. Oke. Kemudian kalau misalnya ini disesuaikan dengan inflasi, maka gaji jam per jamnya daripada pekerja ini turun 1% di bulan itu dan turun 3,6% daripada 1 tahun yang lalu. Jadi ini tidak terlalu baik karena buying power untuk pekerja itu semakin rendah melihat situasi seperti ini, sehingga ditambah lagi inflasi itu dia sangat tinggi ya. Kondisi sekarang sangat tinggi. Dan apa efeknya kepada harga Bitcoin? Efeknya itu adalah ketika dia diumumkan kemarin itu di jam 7.30, itu dia sempat turun dulu sampai ke harga 18.900-an, habis itu baru dia naik. Dia close tidak lebih bawah daripada ini. Sekarang dia dalam posisi naik ya teman-teman. Dia sampai naik ke tadi ini ke 20.400-an, sekarang dia ada semacam konsolidasi sebentar. Dari RSI-nya itu ada semacam tidak ada bullish divergence, tetapi ketika harga itu naik, RSI-nya itu naik juga. Money flow ini lama-lama meningkat dan perlahan-lahan ke daerah yang hijau, dan sudah ada beberapa green dot di sini yang bisa menandakan ini itu akan ada mungkin ada pembalikan arah selama beberapa saat. Dan dari MACD-nya sendiri ini ada yang namanya cross ya. Jadi untuk sekarang ini dia agak bullish ya teman-teman. Karena dia juga sudah lama turun dari sejak tanggal 8 Juli dia turun terus sampai sekarang ini sampai dia ke sini. Yang perlu kita waspadai adalah di mana ini merupakan takutnya ini merupakan impulse wave dan ini merupakan kenaikan ke atas itu merupakan wave yang koreksi. Jadi impulse wave-nya itu kelihatan kuat karena dia turun terus. Kalau kita lihat ini 12 jam dia turun terus seperti ini, dan kalau kita lihat untuk 4 jamnya itu dia membentukkan semacam naik dulu baru turun, naik dulu kemungkinan bakal turun dulu baru naik lagi dan seterusnya. Jadi kira-kira target harganya itu bisa ke berapa? Sekarang di 38,2, kemungkinan bisa sampai ke 21.000 di 61,8 atau sampai ke 78,6. Di sini itu ada garis resistance yang cukup kuat juga, dan ada supply zone di sini di daerah ini. Jadi ini merupakan supply zone-nya itu yang di daerah 21.500 sampai ke 22.000. Kalau kita lihat time frame daily-nya itu daerah ini merupakan daerah resistance yang cukup kuat yang harus ditahan oleh harga Bitcoin. Kalau misalnya mau turun lagi, kalau misalnya dia mau naik, maka dia ini harus tembus ke atas agar bisa membentuk higher high dan bisa close di atas daripada level ini agar bisa ke daerah selanjutnya yaitu di 23.000. Kita belum menyentuh 23.000 dan selanjutnya adalah di daerah 25.000 di sini, kemudian kita bisa ke daerah 28.000 juga. Oke, kita akan pantau apakah ini merupakan wave koreksi atau wave impulse, karena ada dari bentuk candle yang sebelumnya ini kelihatan sangat kuat sekali. Dia merupakan three black crows
Jadi merupakan pola yang sangat bearish sebenarnya, dan takutnya adalah pola seperti ini itu terjadi lagi juga. Jadi turun, 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 kemudian dia naik dulu, habis itu hari selanjutnya dia itu kemudian turun ya teman-teman. Dan itu yang tetap kita harus waspadai. Oke, melihat Nasdaq ini hari ini dimulai dengan penurunan. Kemarin dia turun juga meskipun sempat naik sedikit, tetapi dia close dengan penurunan dan sekarang dia turun juga. Dari time frame 4 jamnya itu masih lebih bagus Bitcoin menurut saya, karena Bitcoin sudah ada kenaikan yang cukup lumayan, itu dari 18.800-an sampai 20.400 atau kenaikan sebesar 7%. Tapi untuk ini Nasdaq dia masih berada dalam posisi downtrend ini dan tertahan oleh EMA ribbon ini ya. Oke. Dan di sini itu ada DXY. DXY merupakan kebalikan daripada Bitcoin dan saham. Kemarin sempat turun, jadi wajar-wajar saja Bitcoin-nya itu naik di candle yang ini, tetapi hari ini DXY itu kembali naik dan bisa saja merebut kembali local top-nya ke daerah yang lebih tinggi. Dia harus menembus 108,578 untuk bisa naik lagi, dan dia harus turun ke daerah 107,485 agar bisa turun ke bawah dan retest untuk daerah ini. Tapi sekarang kelihatannya dia sedang mengarah ke atas. Dia bounce daripada garis daerah 50 RSI ini, dan sudah ada green dot juga, ini perlahan-lahan akan cross ke atas. Jadi kita harus waspada soal itu, karena bisa saja nanti ketika dia ini naik, harga Bitcoin itu akhirnya akan turun ya teman-teman. Dan ini adalah sedikit informasi saja mengenai on-chain analysis, di mana 4 jam terakhir ini ada sekitar 6.000 Bitcoin yang masuk ke Binance. Ya, kemungkinan besar ini bisa menjadi selling pressure yang cukup kuat. Selama 5 jam terakhir ini tidak ada lagi, tetapi ada pembelian daripada jadi whale yang membeli dari Coinbase, kemudian dia masukkan ke sini, tapi 5 jam lalu ada 2.000 Bitcoin yang masuk ke Coinbase. Bedanya informasi ini dengan ini adalah ketika ini telah terjadi, maka Bitcoin tersebut sudah terbeli, jadi harganya sudah di price in, sudah executed, sudah terjadi ya, harganya sudah terinfluence oleh pembelian dari ini. Tetapi kalau ini kita belum tahu, karena bisa saja Bitcoin-nya itu masih ada di Coinbase, whale-nya itu misalnya mau menunggu untuk menjual lagi, ketika harganya itu naik, itu bisa saja atau bisa saja sudah kejual. Nanti akan ada misalnya USDT atau USDC yang masuk ke wallet. Itu harus lihat dari whale alert. Kalau mempool whales itu tidak bisa, karena ini hanya khusus untuk Bitcoin saja. Jadi kita tetap harus waspada untuk hal-hal semacam ini. 8 jam yang lalu 500 itu masuk ke Binance dan seterusnya. Jadi beberapa target tersebut adalah ini dia bisa sampai ke daerah 21.600-an ke 22.000. Kalau misalnya kita lumayan kuat pumpnya itu, level selanjutnya itu adalah di level ini, daerah Fibonacci 5, 20.600-an dan 21.000 daerah itu pasti akan kemungkinan bisa turun dulu dari situ, dan kita lihat gimana bentuk daripada candle-candle yang terbentuk ini, apakah nanti akan bullish, apakah ini impulse atau ini merupakan semacam candle koreksi. Kalau candle koreksi itu bahaya, karena nanti dari situ bisa turun lagi ya teman-teman. Jadi itu saja untuk update pada hari ini, singkat-singkat saja karena tidak ada hal yang besar lagi, kecuali tetapi ada ini, saya hampir lupa, saya ingin menyampaikan juga mengenai prediksi astrolog Maren, di mana kemarin itu sudah sampai di tanggal 13 yang merupakan pivot antara waktu-waktu bearish sampai ke waktu-waktu bullish. Tapi kalau kita lihat juga ini tidak terlalu ketika waktu-waktu bearish ini tidak terlalu bearish juga ya teman-teman ya.
malah naik dulu kemudian baru turun. Nah, entah apakah dari sekarang itu sampai ke tanggal 28 menurut prediksi dia apakah bisa naik, itu kita tidak tahu. Ya, kita tetap harus lihat situasinya seperti apa, whale seperti apa. Eh, tetapi sebagai gambaran saja, ini kalau prediksi dia dari tanggal 14 Juli sampai tanggal 28 Juli itu menurut dia adalah daerah yang cukup bullish untuk dia, dan ini ada beberapa tanggal yang cukup lebih bullish daripada tanggal-tanggal sebelumnya, itu adalah tanggal 14 yaitu hari ini, tanggal 18 Juli, dan tanggal 24 itu menurut dia lebih bullish daripada tanggal-tanggal lainnya. Jadi itu saja untuk hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.